Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, bruder dan para suster yang dicintai Tuhan. Berjumpa lagi dengan episode ke-39. Secara khusus pada episode ini, Bapak Kardinal mengajak kita untuk menggali kembali profil Bunda Maria yang tidak pernah bisa habis bila kita gali secara rohani. Secara khusus dalam Injil Lukas ini dikisahkan bagaimana Bunda Maria menjadi pribadi yang taat, bebas dan memiliki kemerdekaan total. Pewahyuan itu datang Bunda Maria, malaikat itu pergi. Bunda Maria tidak ada tempat untuk bertanya-tanya. Tapi terus dia berjalan mencari kehendak Tuhan. Karena itu dia mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Saling meneguhkan satu sama lain. Perjumpaan rohani yang meneguhkan untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian Elizabeth memuji Bunda Maria. Dan akhirnya Bunda Maria melantunkan kidung pujian. Sungguh suatu perjalanan yang manusiawi sekaligus perjalanan rohani. Karena itu selamat mendengarkan, selamat berdoa, dan selamat merenungkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang lalu kita sudah selesai mencoba mengikuti perjalanan rohani Petrus menurut Injil Lukas. Kesimpulan kita adalah yang membentuk, yang memberi keberanian kepada Petrus untuk membuat loncatan iman adalah pengalaman akan kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan itu ditunjukkan ketika Tuhan memandang Petrus sesudah dia menyangkal sampai 3 kali. Dan kita diundang untuk mengikuti perjalanan rohani Petrus itu dengan landasan Lukas di dalam peristiwa itu menggunakan kata hari ini. Jadi pengalaman rohani Petrus semestinya atau diharapkan dapat menjadi perjalanan rohani kita. Ketika kita mengalami pandangan Yesus yang penuh kerahiman, kita berani mengambil loncatan iman. Apapun isinya loncatan iman itu. Kita lanjutkan dengan bahan yang berikutnya, percakapan yang keempat. Kita masih mengikuti teladan seorang tokoh yang istimewa juga di dalam Injil Lukas, yaitu Bunda Maria. Injil-injil yang lain tidak banyak bicara tentang Bunda Maria. Yang banyak menampilkan pribadi Bunda Maria adalah Injil Lukas. Khususnya di dalam Lukas bab 1 sampai dengan bab 2 yang sering diberi judul Injil masa kanak-kanak Yesus. Jadi kalau mau memandangnya sebagai kisah, ya diberi judul kisah masa kanak-kanak Yesus. Kisah artinya cerita. Tetapi di balik cerita itu, di balik kisah masa kanak-kanak Yesus itu, tersembunyi pesan-pesan keselamatan. Maka Lukas bab 1 sampai bab 2 juga sering diberi nama, diberi judul Injil masa kanak-kanak Yesus. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, yang mempunyai kisah masa kanak-kanak Yesus
selain Lukas adalah Matius. Matius bab 1 sampai dengan bab 2 juga menjadi Injil masa kanak-kanak Yesus. Tetapi kedua kisah masa kanak-kanak Yesus itu sangat berbeda satu dibandingkan dengan yang lain. Salah satu perbedaannya adalah ini. Di dalam Injil Matius, peran utama tidak diberikan kepada Maria. Peran utama di dalam Matius 1 sampai dengan bab 2 itu adalah Yusuf. Berbeda. Maka pertanyaannya adalah mengapa Matius menampilkan Yusuf sebagai tokoh utama. Nanti pertanyaannya sama dalam Injil Lukas, mengapa bukan Yusuf tetapi Maria yang menjadi tokoh utama di dalam kisah masa kanak-kanak Yesus. Kita coba jawab pertanyaannya untuk Injil Matius. Injil Matius seperti sudah kita bicarakan sekian waktu yang lalu, ditujukan kepada khususnya saudara-saudara yang berlatar belakang Yahudi, keyahudian, agama Yahudi. Nah, menurut faham Yahudi, nanti akan kita lihat secara sangat singkat, di dalam Perjanjian Lama, yang namanya Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Jadi kalau Mesias itu dalam garis silsilahnya tidak sampai kepada Daud, yaitu pasti bukan Mesias. Dasarnya dari mana keyakinan seperti itu? Kita dulu pernah membicarakannya, seingat saya juga sudah agak panjang lebar. Dasarnya adalah pada 2 Samuel, kitab kedua Samuel bab 7, ayat 13 sampai 15. Atau dari sebelumnya, bahkan harus dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Kita lihat saja judulnya bab 7, Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Janji Tuhan. Kita baca ayat 12 dan selanjutnya. Apabila umurmu sudah genap, dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, sekarang aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ini janji kepada Daud, aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Inilah landasan yang namanya janji mesianis. Mesias itu harus keturunan Daud. Kita baca selanjutnya ayat 13. Dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan selanjutnya ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, kalau keturunan menurut paham Yahudi, itu mesti dari garis ayah. Dan itulah yang kita lihat
di dalam silsilah menurut Injil Matius. Bab 1 ayat 1 sampai 17. Kita baca ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Pusat dari silsilah ini adalah Daud, ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kesimpulannya, Kristus Mesias itu adalah keturunan Daud. Dan keturunan itu melalui Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf menjadi tokoh yang sangat penting menentukan di dalam Injil Matius. Khususnya Matius 1 dan bab 2. Itu yang pertama di dalam Injil Matius. Yang kedua berkaitan dengan itu, dengan latar belakang bahwa Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sangat paham mengenai perjanjian lama yang berisi janji-janji Allah, maka harus dijelaskan bahwa Yesus yang lahir dari keluarga keturunan Daud itu adalah kepenuhan perjanjian lama. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius bab 1 dan bab 2, kutipan-kutipan perjanjian lama itu sangat menentukan strategis posisinya. Kita lihat yang pertama, bab 1 ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, ayat 22 ini, ayat 23 adalah kutipan dari Yesaya bab 7 ayat 14. Tapi kepenuhan dari perjanjian lama. Bab 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu ada ayat 6, kutipan dari kitab Nabi Mika, bab 5 ayat 1. Ayat 15. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 15 adalah kutipan dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1. Ayat 18. Terdengarlah suara di Rama, dan selanjutnya. Kutipan dari kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 15. Ayat 23. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ada apa enggak perjanjian lama yang mengatakan itu? Tidak ada. Tidak penting bagi Matius ada apa tidak. Yang penting adalah kata-kata itu. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Itu kalau kita mempelajari Injil Matius bab 1 dan bab 2. Tokohnya adalah Yusuf. Tekanannya adalah kepenuhan perjanjian lama.
Nah sekarang kita pindah sekedar untuk, tadi Matius disebut-sebut sebagai sekedar untuk perbandingan. Sekarang kita lihat Injil Lukas. Kalau dibandingkan kedua kisah mengenai masa kanak-kanak Yesus itu, hampir tidak ada yang sama. Matius cerita sendiri, Lukas juga mempunyai kisah yang sangat berbeda, dan yang menjadi tokoh, salah satu tokoh utama adalah Maria. Maka kita lihat teks-teks yang berkaitan dengan Bunda Maria di dalam Lukas bab 1 dan bab 2. Yang pertama kisahnya sudah kita hafal, yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Silahkan nanti membaca sendiri, saya memberikan catatan pada ayat-ayat yang saya anggap penting. Yang pertama, salam yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, kalau kita di dalam perayaan Ekaristi kan selalu begitu ya, Tuhan bersamamu. Lalu dengan spontan dijawab, dan bersama rohmu. Bagi orang-orang yang paham betul akan perjanjian lama, salam seperti ini berbahaya. Tuhan menyertai engkau. Sekali lagi, salam ini berbahaya. Karena apa? Karena menurut tradisi di dalam kitab suci Perjanjian Lama, orang yang disertai Tuhan itu hidupnya bukan tidak akan mudah-mudah. Biasanya hidupnya akan menjadi sangat sulit. Maka Maria tidak spontan menjawab salam dari malaikat ini, Tuhan menyertai engkau. Tidak dijawab oleh Maria, dan menyertai engkau juga enggak. Siapa misalnya tokoh-tokoh yang menerima salam seperti ini? Kita lihat beberapa teks dari Perjanjian Lama. Yang pertama, yang pasti sangat dikenal adalah tokoh Musa. Kitab Keluaran bab 3. Kitab Keluaran bab 3 ayat 10 sampai 12. Ini perutusan yang diterima oleh Musa dari Tuhan untuk membawa keluar umatnya dari perbudakan Mesir. Kita baca bab 3. Musa tentu saja tidak begitu saja menerima perutusan itu. Dari kita baca mulai kitab Keluaran bab 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Itu perutusan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah sekarang ayat 14, ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukankah aku akan menyertai engkau? Kita kenal kurang lebih perjalanan hidup Musa. Orang yang disertai Tuhan itu tanda petik nasibnya kayak apa.
Kita semua tahu pada suatu titik Musa itu diberontak oleh umat yang dibebaskan dari Mesir. Kita ambil salah satu contoh, Kitab Keluaran bab 16. Ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Jadi Musa yang disertai Tuhan itu harus menghadapi umat yang tidak tahu terima kasih, yang tidak paham. Mereka lebih memilih sebagai budak di tanah Mesir daripada menempuh perjalanan berat menuju tanah terjanji. Dan begitu terus, itu sepanjang perjalanan yang mengeluh itu jauh lebih banyak daripada yang berterima kasih. Itu nasib orang yang disertai Tuhan. Yang terakhir kita lanjut saja sampai akhir ya. Sesudah perjalanan yang begitu berat dan melelahkan, ketika perjalanan itu menjelang masuk ke tanah terjanji, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa? Kita baca kitab Ulangan bab 32 ayat 48 sampai 52. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun kakakmu dan selanjutnya. Ayat 52, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana. Jadi janjinya adalah membebaskan umat dari perbudakan Mesir, membawanya ke tanah terjanji, dan untuk itu Musa disertai Tuhan. Tetapi sesudah mengalami sekian banyak tanda petik kesulitan, ketika menjelang masuk ke tanah terjanji, Musa ini hanya disuruh naik ke gunung Nebo. Coba lihat, itu tanah yang kuberikan kepada bangsa Israel, tetapi kamu tidak boleh masuk ke sana. Apakah itu tidak berarti merasa diapakan ya oleh Tuhan? Hanya boleh melihat tapi tidak boleh merasakan. Itulah tanda petik perjalanan hidup, untuk tidak mengatakan nasib, perjalanan hidup orang yang disertai Tuhan. Nanti silahkan membayangkan Bunda Maria yang diberi salam, Tuhan menyertai engkau, itu sebagai orang yang paham akan teks-teks, akan kisah-kisah perjanjian lama, merasanya bagaimana? Satu lagi, Yeremia, ini nabi yang sangat istimewa. Yeremia itu dipanggil untuk menyertai umat Israel yang berada di pembuangan. Berat sekali. Tugasnya adalah mengingatkan mereka
dan menjadi peneguh bagi mereka. Tapi kita lihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa orang yang disertai itu seperti Yeremia ini, seperti Musa, hidupnya tidak enak. Bab 15, ayat 18a. Yeremia yang disertai oleh Tuhan dalam perutusannya itu mengatakan begini, "Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan." Lalu dia berontak kepada Tuhan, protes. "Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya." Ini orang yang disertai Tuhan itu masuk di dalam situasi seperti ini. Tuhan dianggap curang. Janjinya menyertai, bayangannya itu akan teguh, akan mulus jalannya, tetapi mengapa hidup orang yang seperti Yeremia yang diutus itu nasibnya seperti itu? Dan yang lebih mengerikan lagi adalah pengalaman pada bab 20, ayat 14 sampai dengan selanjutnya. Silahkan membayangkan Yeremia yang mengatakan ini. "Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, dan yang membuat dia bersukacita dengan sangat." Jadi kalau orang lain merayakan hari ulang tahun, Yeremia ini mengutuki hari kelahirannya karena pengalamannya sebagai pribadi yang disertai oleh Allah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pribadi-pribadi yang disertai oleh Tuhan itu akan dibawa masuk ke dalam tempat-tempat yang tidak dikehendaki. Akan dibawa ke masa depan yang tidak jelas, yang tidak dapat dirancang sendiri, dan kadang-kadang tidak dapat dibayangkan oleh orang yang merasa diutus dan pada awal bangga dengan perutusan itu. Itu kesimpulannya. Jadi bagaimana? Kalau kita membaca kisah ini dengan latar belakang itu, lalu berita yang dibawa oleh malaikat kepada Maria itu yang membuat rasa perasaan Bunda Maria seperti Musa dan seperti Yeremia itu. Tidak serta-merta Tuhan menyertaimu dan beserta engkau juga. Enggak seperti itu. Itulah sebabnya kita lihat reaksi Bunda Maria pada ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria terkejut. Jadi bukan melonjak-lonjak kegirangan, terkejut. Karena dia tahu apa arti salam itu, dan dalam hatinya bertanya-tanya kemana Allah akan membawa saya. Akankah dia harus seperti Musa dan seperti Yeremia, membuang diri ke masa depan yang tidak jelas dan yang kabur itu? Nah, ketika Bunda Maria, saya bayangkan, merasakan salam itu dengan nada seperti ini,
ada penjelasan dari malaikat. Ayat 30 dan selanjutnya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Jadi kalau dibilang jangan takut, itu artinya Bunda Maria takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, penjelasan ini tentu semakin membingungkan. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan selanjutnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 2 Samuel bab 7 ayat 14 yang tadi sudah kita lihat. Apakah penjelasan malaikat ini menjelaskan atau menambah bingung? Jawabannya salah satunya tentu saja adalah bukan menjelaskan, tetapi menambah bingung. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh malaikat itu belum pernah ada sebelumnya. Seorang gadis akan mengandung dari Roh Kudus. Belum ada cerita perkara hal seperti itu sebelumnya, tidak ada. Dan di dalam kitab suci juga tidak ada nubuat-nubuat yang seperti itu. Jadi dari segi pemahaman Alkitabiah katakanlah, pemahaman iman, susah untuk dipahami. Apalagi resikonya di dalam lingkungan adat istiadat Yahudi. Menurut salah satu penjelasan, adat istiadat perkawinan di lingkungan Yahudi pada waktu itu adalah antara perempuan dan laki-laki itu keluarganya sejak kecil sudah ada perjanjian, perjodohan lah katakanlah. Yang namanya bertunangan itu adalah peresmian janji itu sejak kecil. Diresmikan di dalam pertunangan. Dan ketika seorang perempuan dan seorang laki-laki sudah bertunangan, mereka sudah disebut sebagai suami istri. Komitmennya sudah sangat kuat. Maka kalau khususnya pihak perempuan tidak setia kepada perjanjian itu, hukumannya sudah jelas, yaitu hukuman mati. Jadi di dalam konteks Yahudi pada zaman itu, penjelasan malaikat bahwa Maria akan mengandung dan selanjutnya itu bukan meringankan beban, bukan menjelaskan, tetapi menambah takut. Dan ketakutan itulah yang diungkapkan pada ayat 34. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dijelaskan lagi keterangan malaikat. Tetapi pada kalimat yang terakhir dari keterangan malaikat, pada ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini kunci. Penjelasan-penjelasan yang sebelumnya itu membingungkan, menakutkan. Tetapi kunci itu membuat Bunda Maria rupa-rupanya melupakan segala macam perasaan, pikiran yang membingungkan itu. Dan akhirnya sesudah mendengar kata-kata itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria menyampaikan kesanggupannya pada ayat 38 itu, dasarnya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kuncinya.
percaya sepenuhnya kepada kasih setia dan kekuasaan Tuhan. Jadi Bunda Maria atau Maria tidak mengatakan, baik Tuhan, aku tahu rencanamu, saya siap menjalankannya. Enggak. Tetap tidak tahu, tetapi yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia siap dilemparkan ke masa depan yang tidak jelas. Dan di sini saya melihat ada sesuatu yang sangat indah meskipun tidak gampang dipahami. Dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Maria bertumbuh di dalam kemerdekaan total. Dan kita pernah berkata, kita pernah mengatakan, kemerdekaan itu sama persis dengan ketaatan. Kemerdekaan yang sempurna dalam hal seperti ini sama dengan ketaatan yang sempurna. Tidak hidup menurut rencana sendiri, tetapi hidup menurut rencana Allah. Jadi kita temukan di situ kunci dari kehidupan Bunda Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Keyakinan itulah yang memimpin seluruh hidupnya sampai akhir. Nah, ada satu kalimat yang seringkali dilewatkan, tetapi dapat memberi warna kepada pemahaman kita terhadap peristiwa ini. Frase atau kalimat yang terakhir, lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi kalau kita perhatikan, malaikat datang memberi salam, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut, dijelaskan oleh malaikat. Penjelasannya tidak menjelaskan, tetapi membuat bingung, dijelaskan lagi. Dan kunci penjelasannya adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus dibuktikan, belum terbukti di dalam kehidupan Maria. Harus dibuktikan, ini keyakinan. Dan ketika Bunda Maria sampai kepada pengakuan itu, kesediaan itu, malaikat itu pergi. Sudah, tidak ada penjelasan apa-apa lagi. Dan akhirnya Maria harus mencari sendiri. Tidak ada malaikat-malaikat lagi yang bisa membantu dia di dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dia harus menemukan sendiri kehendak Allah. Nanti di dalam beberapa kalimat yang akan kita baca berikutnya, dalam peristiwa berikutnya, kesiapsediaan Maria itu akan kita temukan kembali dalam bahasa yang lain. Nah, kita membayangkan sesudah malaikat pergi itu Bunda Maria kayak apa ya perasaannya. Silahkan berfantasi sendiri. Yang bagi saya dapat dipakai sebagai kontemplasi adalah ketika Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Suasana rohani Bunda Maria itu tenang, pusing, berbeban, atau bagaimana? Nah, kita tidak tahu, nanti bisa ditanyakan kepada Bunda Maria kalau kita ketemu Bunda Maria. Tetapi, ada tetapinya. Lukas menyusun kisah ini dengan sangat istimewa, menurut saya. Karena apa? Karena sesudah malaikat pergi, tidak menjelaskan apa-apa lagi, Bunda Maria buat apa? Bunda Maria pergi kepada Elizabeth.
Mengapa Bunda Maria pergi kepada Elisabet? Ya karena dia perlu teman. Secara manusiawi sangat biasa. Tidak usah dipikirkan dengan segala macam spekulasi yang susah-susah, enggak. Ketika Bunda Maria takut, ketika Bunda Maria bingung, tetapi percaya, untuk meneguhkan kepercayaannya itu dia mencari teman. Teman dalam arti yang sesungguhnya, bukan sekedar teman-temanan, tetapi teman yang sesungguhnya. Nanti akan kita lihat teman yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Maka kita lihat sebentar perjumpaan Maria dengan Elisabet. Di dalam perjumpaan dengan Elisabet itu, Maria mengalami peneguhan. Saya tidak mengatakan Bunda Maria dibebaskan dari rasa gelisah, enggak. Maria menerima peneguhan. Itu dikatakan pada ayat 42 dan 45. Elisabet mengatakan begini pada ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Peneguhan. Ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Itu peneguhan bagi Bunda Maria. Ada tokoh yang lain yang disejajarkan, yaitu Elisabet. Nanti Bunda Maria melahirkan Yesus, Elisabet melahirkan Yohanes. Sejajar kisahnya. Peneguhan bagi Elisabet itu ada pada ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ini perjumpaan dua orang yang mendapat perutusan khusus dari Tuhan. Siap melemparkan diri ke masa depan yang tidak jelas dengan segala macam risikonya, tetapi bukan tanpa kebutuhan untuk diteguhkan. Maka ketika Bunda Maria menerima tugas, yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ia mencari teman. Inilah yang bagi saya pribadi menjadi model perjumpaan orang beriman. Perjumpaan di antara orang beriman idealnya mesti membuahkan ini. Orang-orang pribadi-pribadi yang saling berjumpa karena landasan iman, karena keyakinan diutus, mesti mengalami peneguhan seperti ini. Model perjumpaan. Kita baca saja perjumpaan-perjumpaan kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat lingkungan, sebagai anggota paroki, dalam persahabatan kita, dalam relasi kita dengan orang-orang lain, itu mestinya membuahkan peneguhan di dalam posisi kita pribadi-pribadi yang diberi perutusan yang bisa berbeda-beda. Lanjutnya bagaimana? Sesudah perjumpaan dengan Elisabet, menyusul Kidung Maria. Bab 1 ayat 46 sampai 56. Jadi urut-urutannya itu kalau dibaca menurut pembacaan manusiawi sangat menarik. Maria diutus dengan perutusan yang tidak gampang, takut,
cemas, tetapi percaya. Meskipun demikian dia butuh teman. Maka Maria mengunjungi Elisabet, temannya, dalam tanda petik ya, teman, sahabat. Di situ kedua sahabat berjumpa, masing-masing mengalami peneguhan. Maria diteguhkan, Elisabet diteguhkan. Dan sesudah itu, karena diteguhkan, dikuatkan, Maria mengalami kegembiraan. Kalau tidak diteguhkan, mungkin nyanyiannya bukan nyanyian gembira, tetapi nyanyian susah. Tetapi karena diteguhkan, Maria menyanyikan pujian Maria. Ayat 46, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah penyelamatku. Rangkaian itu mempunyai pesan yang sangat dalam menurut pemahaman saya. Lanjut. Sesudah itu ada kisah mengenai kelahiran Yesus. Bab 2 ayat 1-7 dilanjutkan ayat 8-20. Kelahiran Yesus. Kelahirannya tidak diceritakan panjang lebar, tetapi hanya disinggung sepintas. Ayat 6 sampai ayat 7. Nanti yang penting adalah hal-hal di sekitar kelahiran itu. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kelahirannya hanya diceritakan seperti itu. Sekarang yang di sekitar peristiwa kelahiran itu. Sebelum ayat 6 ada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada konteks sejarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Soal Kaisar Agustus yang mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini konteks sejarah yang mendukung tanda petik pemikiran iman. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Ini pemikiran imannya. Sejarahnya ayat 1-3. Sejarah itu berpengaruh di dalam pemikiran iman itu. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi konteks sejarah ini dalam tanda kurung entah persis entah tidak menjadi penting bagi Lukas untuk membawa Maria yang menerima kabar gembira di Nazaret, kabar gembira atau kabar apa di Nazaret, untuk pergi ke wilayah Yudea, mendaftarkan diri, sensus. Tujuannya supaya Yesus lahir di Bethlehem, tidak lahir di Nazaret. Karena kalau Yesus itu lahirnya di Nazaret, itu jelas bukan anaknya Daud. Jadi bukan keturunan Daud, bukan Mesias. Tidak ada Mesias yang diramalkan keturunan Daud lahir di Nazaret itu. Harus lahir di Bethlehem. Ini konstruksi sejarah yang berperan di dalam konstruksi iman, konstruksi teologi.
Kalau lahirnya di Nazaret, itu mungkin namanya anak transmigran, bukan anaknya Daud. Moga-moga jelas maksudnya, Yesus, Mesias, anak Daud, maka harus lahir di wilayah Raja Daud. Dan itu berarti Yudea, persisnya Yerusalem, Bethlehem. Satu yang bisa ditanyakan, mengapa Yesus itu lahirnya di Palungan? Dijawab, tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah keluarga Nazaret itu begitu miskin sehingga tidak mendapat tempat di penginapan dan harus melahirkan di kandang di Palungan itu? Apakah mereka itu tidak kuat menyewa tempat? Ini sulit sekali untuk dipahami. Tidak mudah. Jawabannya yang pasti juga tidak pernah akan ada. Tetapi sebagai pertimbangan. Pertimbangannya dari ilmu purbakala, arkeologi. Banyak ahli-ahli ilmu purbakala yang sampai hari ini meneliti situs-situs kitab suci. Salah satu situs yang pernah diteliti adalah wilayah Nazaret pada tahun 1970-an, sekian puluh tahun yang lalu. Menurut penelitian ilmu purbakala itu, Nazaret adalah desa, kampung yang lebih sejahtera dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Nah, saya tidak bisa membuktikan, saya hanya menceritakan penemuan para ahli purbakala itu. Bukti-buktinya pasti mereka punya. Dan kalau betul hasil dari penelitian itu, jadi kondisional ya, kalau betul hasil penelitian itu, rumah yang namanya rumah Bapak Yusuf ditemukan juga. Belum tentu pasti. Dan kalau betul itu, maka rumahnya itu dikatakan terdiri dari 2 ruangan besar. Yang satu sebagian itu rumahnya adalah gua alam. Ditambah 1 ruangan baru di depan gua alam itu yang terdiri dari konstruksi dari bahan kayu. Nah, bagaimana itu ditemukan saya juga tidak tahu. Di bawah ruangan gua alam itu digali ruangan lain yang rupanya untuk menyimpan bahan makanan, gandum, minyak zaitun, anggur, dan sebagainya. Nah, kalau itu betul, itu berarti bahwa rumah Yusuf di tengah-tengah rumah orang-orang Nazaret yang makmur itu lumayan mewah. Lumayan mewah. Pasti tidak semewah rumah-rumah sekarang. Apalagi Yusuf itu adalah tukang kayu. Tukang kayu itu adalah orang yang mempunyai keahlian khusus pada waktu itu yang sangat dibutuhkan. Jadi pasti punya penghasilan yang cukup. Kalau betul penemuan penggalian ilmu purbakala itu, keluarga Yusuf adalah keluarga yang sejahtera. Jadi bukan sering digambarkan yang miskin, tidak punya apa-apa, sehingga Yesus lahir di Palungan. Apapun sesungguhnya. Ada satu pertanyaan yang perlu dijawab. Kalau betul keluarga Yusuf itu adalah keluarga yang sejahtera, pertanyaannya adalah mengapa mereka itu mau membiarkan Yesus lahir di Palungan.
Moga-moga pertanyaannya jelas. Biasanya kalau orang yang hidupnya sejahtera, itu memilih tempat penginapan, juga penginapan yang sejahtera. Bukan yang lebih rendah daripada status sosialnya. Nah, kalau betul keluarga Nazaret itu keluarga yang sejahtera, mengapa rela Yesus itu lahir di palungan? Kan pertanyaannya. Nah, jawabannya saya juga tidak tahu, tetapi di dalam sejarah gereja, itu memang ada orang-orang yang hidupnya sangat kaya raya, sejahtera, tetapi memilih hidup yang tidak sejahtera, itu ada. Ambil saja contoh seperti Fransiskus Assisi. Nah, dia itu kurang apa di dalam keluarganya? Keluarganya, orang tuanya adalah pedagang yang kesohor di kota Assisi. Kurang apa? Pertanyaannya, mengapa Fransiskus Assisi itu memilih hidup miskin? Jadi memilih bukan terpaksa. Silahkan menjawab menurut keyakinan masing-masing. Dan beberapa waktu yang lalu di majalah Hidup kalau tidak salah, itu juga diceritakan seorang suster, seorang wanita dari keluarga yang kaya raya di negeri kita ini yang memutuskan untuk bergabung dengan tarekat cinta kasih Ibu Teresa yang hidupnya adalah kehidupan yang miskin. Mengapa? Mungkin kita bisa mengundang suster itu untuk bercerita kepada kita. Nah, kalau di dalam sejarah ada peristiwa-peristiwa seperti itu, lahir di palungan juga bisa mungkin dijelaskan dengan cara berpikir seperti itu. Dan yang pasti, kepastian kita ya, Maria dan Bapak Yusuf itu termasuk di dalam komunitas yang namanya orang-orang miskin Yahweh. Itu spiritualitas. Spiritualitas orang-orang miskin Yahweh, orang yang percaya kepada janji Allah, selalu akan terlaksana, tidak percaya saja kepada perhitungan-perhitungan manusiawi. Apapun yang terjadi, macam-macam penjelasan itu pasti ada maknanya untuk iman kita. Untuk sementara kita berhenti dulu, nanti kita lanjutkan dalam percakapan kita berikutnya. Terima kasih. Saudari-saudara yang terkasih, kita telah menyaksikan uraian profil Bunda Maria sebagai pribadi yang taat, dan karena taat memiliki kemerdekaan total. Juga ada faktor Elizabeth, tentu saja juga faktor Yosef, sang suami. Dalam perjumpaan-perjumpaan itu, iman mereka semakin bertumbuh satu sama lain. Semoga kita dalam persekutuan hidup bersama, baik itu di lingkungan, di gereja, di komunitas kategorial, di biara-biara, di komunitas religius, kita menggunakan kesempatan perjumpaan untuk saling meneguhkan, saling menghibur, dan saling menghantar kepada kehendak Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dan komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.